Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dedi Arif Derajat dengan NBI 14623000141. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari penugasan yaitu untuk UAS semester 5 yaitu untuk mata kuliah pengembangan web ya. Nah, untuk project atau soal, ini kita akan langsung membahas soalnya terlebih dahulu ya. Nah, untuk soalnya bisa dilihat di layar, yaitu mata kuliah pengembangan web dengan Bapak dosen, yaitu dosen tercinta saya, yaitu Bapak M. Firdaus, st.m.com. Kemudian untuk soalnya sendiri, yaitu kerjakan dengan hati-hati dan teliti, kumpulkan dalam bentuk satu file PDF, berisi source code, screenshot hasil, serta link YouTube. Nah, buat video kalian menjelaskan source code tersebut, wajah kalian menjelaskan source code tersebut. Wajah kalian harus muncul pada video tersebut pada saat menjelaskan. Masukkan video pada YouTube minimal 60 menit. Ingat harus menjelaskan source code-nya, bukan hanya menjalankan aplikasinya. Baik, untuk soalnya yaitu buat form kasir untuk sebuah kafe. Tampilan boleh berbeda, intinya terdapat menu dan makanan, masing-masing terdapat item beserta harganya. Terdapat diskon dan PPN, jumlah pesanan item boleh lebih dari satu. Misal kopi, susu, 2, americano 3, dan seterusnya. Tombol cetak akan menampilkan apa saja yang dipesan dan berapa yang dibayar. Tombol pesan ulang akan mereset pesanan menjadi kosong. Untuk gambarnya, yaitu contoh tampilannya seperti ini ya, di layar. Untuk hasil akhirnya, kita akan masuk ke source code-nya terlebih dahulu. Nah, untuk source code-nya ini source code utama yaitu ada 3 source code ya, yaitu ada index HTML, style.css, dan script.js atau JavaScript. Ini kita akan bekerja di 3 file utama ini ya. Untuk direktori ini tambahannya yaitu ada folder img. Ini berisi aset. Nah, asetnya banyak ya, tergantung menunya. Kebetulan saya ada menu yaitu 6 makanan dan 6 minuman. Kita akan masuk dulu ke HTML. Nah, untuk HTML ini sendiri, untuk bagian pertama yaitu ada dokumen type HTML dan HTML lang ID. Ini untuk halaman utama yaitu HTML5 untuk HTML doc type-nya ini. Kemudian bawahnya yaitu lang atau language yaitu ID yaitu Indonesia ya. Kemudian meta dan di bawahnya ada title. Nah, ini adalah title ketika kita membuka di browsernya. Yaitu untuk title-nya kita beri nama yaitu form cafe kita. Kemudian kita masuk ke bagian bawahnya yaitu ada link. Ini link sendiri ini adalah untuk font ya. Fontnya kita pakai font dari Google yaitu font family yaitu adalah Poppins yang kita pakai ya. Kemudian di bawahnya ada link lagi yaitu untuk CSS. Nah, ini terhubung href-nya
ini ke file style.css. Lalu kita masuk ke bagian body. Nah, di body ini sendiri ada navbar. Navbar ini untuk navbar atas ya. Nah, di navbar ini ada kelasnya yaitu kelas navbar, yang di bawahnya ada navbar left. Nah, ini biasanya untuk logo ya. Nah, bagian logo yang kita akan tampilkan di bagian kiri, yaitu kita beri H1 gambar cafe atau kopi ini ya. Kemudian di sebelah kanannya ada cafe kita. Lalu kita masuk ke bawahnya, yaitu div, ada input, yaitu dengan type text, ID-nya yaitu search menu. Nah, placeholder cari menu. Ini di bagian tengah kita akan kasih kayak search bar ya, di bagian tengah tapi. Kemudian di bawahnya ada navbar right untuk kelasnya. Ini kelas ini merujuk ke nanti CSS-nya ya. Nah, kita beri nama yaitu kasir name yaitu kasir. Ini biasanya bebas sih. Kita bisa kasih nama kasirnya atau nama jobnya. Nah, kebetulan di sini saya memberikan namanya jobnya ya, yaitu kasir. Lalu di bawahnya ada main web. Nah, main web sendiri ini berisi yaitu setbar. Di setbar ini untuk tambahannya ini supaya stylenya bagus menurut saya kasih navbar, setbar maksud saya. Di setbar ini, di setbar ini ada 3 menu ya, yaitu ada transaksi, kemudian daftar menu, lalu ada pengaturan yang masing-masing masuk ke unordered list dan list ya. Kemudian di bawahnya ada konten, yaitu main kelas kontainer. Ini untuk konten utama yang sebelah kanan dari sidebarnya ya. Ini ada, ini isinya adalah menu ya, semua menu dari makanan maupun minuman nantinya. Di sini kita masuk ke bawahnya, yaitu section. Ini section pertama, yaitu dengan header, section header. Nah, di bawahnya ada form kasir cafe. Ini kita beri H2 ya. Kemudian ada span, terus sebelah kanannya kita kasih kelasnya badges. Lalu untuk namanya ada post. Ini masuk bagian header ya. Header dari section utama nanti. Kemudian untuk kontennya yang pertama yaitu ada minuman. Nah, di minuman sendiri ini section kelasnya kita beri nama menu kategori. Mohon maaf jika suaranya ada suara anak kecil yang berisik. Ini ada ponakan saya ya. Mohon maaf, Pak. Kemudian kita masuk ke H3 yaitu ada minuman. Kita kasih minuman tiganya. Nah, untuk chartnya ini ada 6 ya. Yang pertama ini sebelum masuk itu ini ada menu card. Nah, menu card ini penting ya. Ini bagian untuk data produknya, yaitu nama produk, es kopi, misal ini, kemudian data price, yaitu untuk harganya, 20.000 ini ya. Nah, ini untuk grade pertama, yaitu di bawahnya ada
IMG search. Nah, IMG search ini adalah gambar yang kita pakai untuk di chart atau chart menunya ya. Nanti pertama ini ada menu copy. Ini untuk kartnya, yaitu kita ambil dari folder IMG tadi, kemudian namanya kita beri kopi susu.img. Kemudian untuk labelnya ada es kopi susu. Di H4 ini kita di bawahnya berikan judul yaitu es kopi susu. Kemudian di bawahnya ada P, ini paragraf. Ini kita kasih untuk harga price-nya ya, yaitu 20.000. Kemudian ada button yaitu untuk menambahkan ke dalam keranjang. Ini buttonnya. Ketika kita klik nanti akan bertambah ke keranjang posnya ya. Kita masuk ke bawahnya yaitu ini sama seperti yang atas tadi. Nah, no card untuk kasnya. Kemudian data name-nya adalah Americano. Kemudian data price-nya 18.000. Untuk kelas ini masuknya ke pada CSS ya nantinya. Kita lanjut untuk IMG-nya, kita masuk ke IMG, ke folder IMG, lalu ke gambarnya yaitu americano.jpg, kemudian labelnya kita beri nama americano, lalu di bawahnya ada judul atau nama produknya yaitu americano, kita buat H4, kemudian di bawahnya ada P yaitu price harganya, kita beri harga 18.000. Kemudian ada button, yaitu adalah button untuk menambahkan ke keranjang ya. Di bawahnya juga sama, ini ada IMG cappuccino. Nah, kemudian H4-nya juga kita beri nama cappuccino. Kemudian untuk harga price-nya ini 23.000. Kemudian di bawahnya ada tombol tambah lagi, yaitu tambah ke keranjang. Kemudian kita masuk ke berikutnya yaitu latte. Ini untuk IMG-nya kita beri IMG size latte. Kemudian H4-nya juga kita beri nama latte. Lalu untuk price harganya 24.000 ya. Terus ada tombol tambah ke keranjang ya. Lalu kita masuk ke bawahnya yaitu menu kelas, yaitu kita beri nama matcha latte. Ini juga sama seperti yang di atas tadi. Kita beri price harganya 25.000, lalu ada di bawahnya ada tombol tambah untuk tambah ke keranjang lagi ya. Kemudian di bawahnya ini untuk minuman yang terakhir yaitu beri nama Chocolate ya. Untuk price harganya 22.000, lalu ada di bagian bawah tambah untuk tombolnya ya. Lalu untuk section kedua yaitu section makanan. Untuk di section makanan ini hampir sama seperti di section yang atas tadi ya. Nah, yang section atas tadi adalah minuman, yang di bawah ini adalah makanan. Nah, untuk makanan sendiri kelasnya juga menu card, lalu ada data name-nya yaitu nasi goreng spesial, kemudian data price-nya yaitu untuk harganya ini 35.000. Nah, untuk IMG-nya kita ambil dari folder IMG nasi goreng. Nah, kita beri nama label yaitu nasi goreng. Kemudian untuk judul dari H4-nya yaitu nasi goreng spesial. Kemudian harganya kita kasih 35.000. Lalu untuk buttonnya kita kasih BTN tambah ya. Nah, ini untuk menambah ke keranjang seperti tadi.
yaitu BTN tambah ini. Lalu di bawahnya ada chicken katsu. Nah, untuk menu yang makanan kedua, ini harganya yaitu 40.000. Untuk IMG foldernya juga kita ambil dari folder IMG kelas yang beri nama yaitu chickenkatsu.jpg. Kemudian di bawahnya ada burger dengan sama yaitu dengan harga 38.000. Ada di bawahnya ada menu tambah. Kemudian ada spaghetti. Spaghetti ini juga sama seperti yang sebelumnya di atasnya menunya dengan harga 42.000. Di bawahnya lagi ada tombol tambah. Kemudian ini di bawahnya spaghetti ini ada kentang ya. Kentang dengan harga 20.000 kita ambil untuk image cardnya yaitu dari folder img flash2.jpg untuk nama gambarnya ya. Kemudian di bawahnya ada tombol tambah juga sama seperti yang sebelumnya. Lalu yang terakhir ada toast sandwich, yaitu sandwich ya ini. Untuk IMG-nya kita ambil juga sama di folder IMG dengan nama sandwich.jpg untuk file gambarnya. Kemudian harganya 25.000 ya. Di bawahnya ada tambah lagi. Itu semua adalah card semua ya nanti hasilnya. Kemudian di bagian bawah ini kita masuk ke bagian yaitu card dari posnya ya. Card pos sendiri ini ada aside. Ini fokusnya untuk mesin kasir digital nanti ya. Kelasnya yaitu card session, kemudian ada card header. Di bawahnya ini ada order pagar 001. Ini untuk sebenarnya adalah orderan pertama. Itu slipnya ya. Nomor order ini bisa juga dibilang. Yaitu yang kedua di bawahnya ada span dari ini nama kasetnya ya. Kita pakai nama saya. Lalu di bawahnya ada item pesanan. Nah, item pesanan ini untuk menambah, menghapus, lalu mengupdate quantity juga ya di JavaScript-nya nanti ya. Kemudian di bawahnya ada ringkasan ini untuk di JavaScript-nya nanti. Ya, yang pertama ada subtotal ini semua total. Nah, ini tampilan di postnya, di post HTML ini ya. Ini ada 0 subtotal, ini untuk tampilan awal. Itu tampilan awalnya jadi bukan langsung harga berapa gitu ya. Ini 0. Kemudian diskonnya ini kita pakai 10% untuk diskonnya. Dengan ketentuan nanti ada ya di JavaScript-nya. Kemudian di bawahnya ada PPN juga. Untuk PPN 11%. ID tag-nya RP0 juga. Kemudian H3 ada total ya nanti. Di bagian paling bawah yaitu totalnya berapa. Total belanjanya maksudnya. Nah ini langsung kita masuk ke bagian pembayaran. Di pembayaran ini atau ada kelas yaitu payment. Kemudian dengan label yaitu for pay amount. Ini nominalnya ya. Kemudian inputnya yaitu tipenya number. Kemudian ID-nya pay amount. Kemudian placeholder-nya masukkan nominal. Nah ini untuk kita kembalian maksudnya adalah kan kita sebagai pembeli itu kan membayar berapa ya. Nah pembayarannya misal kita pesan itu habisnya 57. Nah
Di bagian sini, ini adalah ketika kasir menginputkan untuk nominal yang dikasih dari customer. Misal customer mengasihkan 100.000. Nah, untuk total belanjaan dia 57. Nah, kita menginputkan di sini 100.000. Seperti itu ya. Nah, untuk change kembalian, nah ini nanti kembaliannya akan otomatis. Nah, ini untuk default awal yaitu RP0 ya. Kemudian ada tombol di bawahnya, itu ada dua tombol, yaitu tombol yang pertama adalah cetak struk. Ini untuk ketika kita pencet, itu akan mencetak struk ya. Kemudian yang bawahnya adalah tombol pesanan baru. Nah, ini ketika kita klik, ini akan mereset dari semuanya sudah dipesan. Misalnya tadi ada yang pesan dua americano, satu chicken katsu. Nah, ini terus kita habis mencet cetak struk kan sudah jadi struknya. Nah, kemudian kita melayani customer lain misal. Nah, kita bisa klik pesanan baru ini langsung untuk card dari posnya akan reset menjadi nol ya. Kemudian kita akan masuk ke bagian CSS. Di bagian CSS sendiri, ini ada beberapa bagian ya. Intinya, untuk yang pertama ini ada reset dan variabel. Ini untuk tanda bintang yaitu berlaku untuk global ya. Nah, global ini marginnya 0, paddingnya 0, dan box sizing border box. Kemudian untuk root, ini root untuk pembuatan variabel ya. Nah, ini variabelnya kita buat yaitu ada radius dan juga teks, lalu ada juga background ya. Untuk backgroundnya yaitu background LED, ini untuk card, background card bisa, ya ini background card, background LED, background dark. Kemudian ada warna juga kita pakai yaitu ada warna primary, ini warnanya ini. Kemudian warna primary dark, ini warnanya yaitu ini seperti ini ya, biru ya. Yang pertama biru muda itu biru agak tua, yang kedua. Lalu ada body. Di bagian body ini untuk bodinya biasanya adalah fontnya, yaitu kita pakai font Poppins. Kemudian untuk opsi kedua yaitu sans serif ya. Kemudian ada background. Backgroundnya kita pakai background terang untuk semua ya nantinya. Lalu ada color. Colornya ini kita pakai warna teks kontras ya. Nah, ini adalah warna part text dark. Kita pakainya tadi yang dark ini. Kemudian kita lanjut di bagian bawahnya yaitu ada style untuk navbarnya. Untuk navbar sendiri ini untuk stylenya ada kiri bagian logo, displaynya kita pakai flex. Lalu untuk tulisannya kita pakai center untuk align itemnya, paddingnya pakai 0,24 pixel. Kemudian border bottomnya 1 px solid. Positionnya kita pakai sticky. Sticky ini untuk posisi tetap agar posisinya tetap ya untuk navbarnya ini ya. Z indeksnya kita kasih 1000. Ini biar tidak indeksnya biar tidak terubah ya. Kemudian kita masuk bagian bawah yaitu di satu dari navbar. Nah, ini untuk style dari fontnya yaitu 18 pixel, kemudian font weight-nya 600. Lalu navbar center ini untuk input ya, navbar center input. Nah, ini untuk weight-nya kita kasih 260 pixel.
kemudian paddingnya 10 kali 14 pixel, kemudian the border radiusnya kita kasih 99 px, kemudian font size-nya kita pakai 14 pixel ya, outletnya kita pakai non, tidak pakai. Kemudian ini untuk navbar center input fokus ya, ini hanya untuk warna aja, yaitu variabelnya minus primary, kita pakai warna utama tadi yang sudah kita set yaitu biru. Kemudian untuk navbar ragnya di sini ini untuk navbar bagian kanan ya, yaitu pada tulisan yang kasir tadi, atau kita bisa ganti dengan nama kita. Kebetulan di saya itu saya kasih nama jobnya yaitu kasir ya. Nah, untuk font size-nya 13 pixel. Kemudian warnanya saya kasih milk, atau warnanya ini kayak abu-abu gitulah. Kemudian kita masuk ke main web dan sidebar. Nah, ini untuk main webnya displaynya kita pakai flex, kemudian min height-nya calculation dari 100 VH sampai 64 pixel ya. Nah, untuk setbar fix height-nya, nah ini setbar di bagian kiri itu ya, setbarnya. Ini untuk ukurannya 200 pixel. Ini biar kita fix, jadi kita tidak nyekrol ke bawah kalau kita nyekrol ya. Kemudian backgroundnya kita kasih putih, border ragnya 1 px solid dengan warna putih. Kemudian paddingnya 20 pixel, 16 pixel. Terus height-nya calculation dari 100 VH dan 60 sampai 64 pixel tadi ya. Posisinya kita pakai sticky, jadi ketika kita scroll dia tidak ikut ke bawah ya. Kemudian topnya 60 pixel, 64 pixel, overlay, overflow-nya min Y yaitu auto. Kemudian setbar dari UL-nya ya. Setbar UL-nya ini kita kasih lifestyle-nya non, oleh tidak pakai, yaitu kita masuk lagi ke bagian setbar LI-nya. Setbar LI-nya yaitu kita pakai padding 12 pixel kali 14 pixel, margin bottomnya 8 pixel, kemudian border radiusnya kita pakai yang sudah di setup di pertama yaitu variabel global tadi ya, var minus radius minus md. Fontnya kita pakai 14 pixel, kursornya kita pakai kursor pointer. Colornya pakai warna yang abu ini ya. Transisinya 0,2 second ya. Set bar LI hover. Nah, ketika kita hover itu akan berubah warna ya. Kebetulan tapi nanti di sidebar saya itu sudah saya tetapkan yaitu untuk warna yang di berubahnya ya. Di warnanya di sebelah situ itu. Nah, di bawahnya ada sidebar LI aktif. Nah, ini dia. Nah, ini kebetulan langsung saya setup aktif ya untuk bagian transaksi nanti. Untuk warnanya, warna backgroundnya yaitu primary, kemudian colornya putih. Ini font weight-nya yaitu 500. Kemudian kita masuk ke layout konten. Layout konten ini ada di tengah ya. Nah, untuk layoutnya yaitu flex 1, kemudian displaynya kita pakai grid biar banyak nanti. Kayak kayak konten cardnya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6 terbagi ya secara merata nanti. Kemudian grid template columns ini 2.5 fr dan 1,2 fr ya. Gapnya atau jaraknya kita pakai 24 pixel. Kemudian paddingnya kita sama pakai 24 pixel. Kemudian masuk ke menu section.
Nah, menu section ini atau cardnya ya tadi ya. Ini pakai backgroundnya warnanya yaitu var BG card. Kemudian paddingnya 24, box shadownya kita pakai ukuran 0, 10 pixel, 25 pixel dengan warna yaitu hampir hitam legam ya ini ya. Kemudian masuk ke bagian header. Hmm, Di bagian header ini ada section header, displaynya yaitu flex. Kemudian Alex itemnya kita pakai center. Kemudian justify kontennya space between. Ini biar tadi ya kayak ada space-nya. Dan margin bottomnya 18 pixel. Kemudian ada section headernya H2. Untuk fontnya kita pakai 22 pixel. Lalu font weight-nya kita pakai 600 ketebalannya. Nah, kemudian ada kelas yaitu pages yang kita pakai backgroundnya primary. Kemudian coloring kita pakai putih. Yang itu adalah pagar FFFF. Lalu font size-nya kita pakai 12, paddingnya 10 pixel kali 10 4 pixel, border radiusnya 999 px. Lalu kita masuk ke kategori. Nah, di kategori ini kategori khususnya H3 ya. Ini marginnya kita pakai 20 pixel kali 0 kali 12 pixel, kemudian font size-nya 15 pixel. Colornya kita mood yaitu pakai yang abu-abu itu ya. Kemudian grid menu, di grid menu ini ada displaynya yaitu grid. Lalu grid template columns-nya kita pakai repeat autofill min max 180 pixel 1 VR atau frame ya. Gapnya kita pakai 18. Ini jumlah kolom nanti jadi otomatis ya di sini. Responsif tanpa JS ini jadinya nanti. Lalu kita masuk ke menu card ya. Di menu card untuk kelas menu card ini backgroundnya kita pakai var bg minus minus bg minus card. Kemudian border radiusnya var minus minus radius smd. Paddingnya 14 pixel. Text align-nya center. Nah, bordernya 1 px solid dengan warna putih itu ya. Kemudian transitionnya 0,25 second. Easy, mudah ya. Lalu ada menu card hover. Ini ketika cardnya kita arahkan kursornya ke card, ini akan jadi kayak timbul gitu loh, kayak bergerak cardnya. Nah, ini dengan transisi ini ya, 6 minus 6 pixel ukurannya. Terus box size-nya, box shadow-nya maksud saya, ini pakai 14 pixel 30 px dengan warna yang hampir hitam itu tadi, hampir hitam full ini. Kemudian ada card image, yaitu image dari cardnya itu ya. Kita pakai weight-nya atau ukurannya 100%. Kemudian height-nya 120 pixel. Lalu object fit-nya kita pakai cover. Kemudian border radius var minus minus radius minus sm yang sudah kita tetapkan di variabel global ya. Kemudian kita pakai margin bottomnya 10 px. Lalu di bagian bawahnya lagi ada menu card H4. Ini untuk teks di bagian bawahnya card ya. Di dalam card itu ada foto, ada teks seperti judul, lalu ada tambah juga tombol tambah ya. Nah ini yang bagian kayak judul itu yang berisi kayak nasi goreng, chicken katsu. Nah ini adalah style dari itu ya.
Ya, font size-nya yaitu kita pakai 14 pixel, kemudian font weight-nya 500 ya. Menu card price. Nah, ini adalah harganya. Di bawah judul tadi kan ada harga, di bawahnya ada tombol tambah ya. Nah, ini yang bagian harga, marginnya 6 pixel, 0 kali 10 pixel, kemudian font weight-nya 600. Untuk colornya kita pakai far minus minus primary dark, lebih gelap ya. Kemudian di bagian bawahnya ada tombol tambah. Nah, ini yang di bagian tombol tambah itu ya, btn dot btn ada strip head ya. Untuk white-nya kita pakai 100%, paddingnya kita pakai 9 pixel, kemudian border radiusnya 999 pixel, bordernya kita pakai non, kemudian backgroundnya kita pakai far primary, yaitu yang lebih muda untuk birunya, colornya putih, font size-nya yaitu 13 pixel ya. Kemudian ada btn slash add, btn dash add hover. Ini untuk ketika kita hover atau kita tunjuk bagian tambahnya, ini warnanya menjadi dark. Jadi dari biru muda ke dark itu ya. Lalu bagian bawahnya ada card atau stroke ya. Ini bagian stroke, style dari bagian stroke-nya ya. Backgroundnya pakai var minus minus bg dark. Colornya kita pakai putih. Kemudian border radiusnya var minus minus radius lg. Kemudian paddingnya 22 pixel, displaynya kita pakai flex. Kemudian flex directionnya adalah kolom ya. Box shadow-nya 0 kali 20 pixel dikali 40 pixel dengan warna yaitu hampir gelap juga. Kemudian height-nya adalah calculation dari 100 VH sampai 112 pixel. Posisinya kita pakai sticky biar tidak tergeser ya. Kemudian untuk top posisinya yaitu 88 pixel. Nah, di bagian selanjutnya ada header card. Nah, di bagian header card ini itu kita pakai displaynya flex, justify kontennya space between, lalu ada font size-nya yaitu 14 pixel, font weight-nya 600, kemudian margin button-nya 14 pixel, opacity-nya yaitu kita pakai 0,9. Ini untuk biar agak pudar warnanya, opacity ketebalan warna ya. Kemudian ada item card, yaitu kita scroll card item, kita flex, kita pakai flex ya satu, font size-nya 14 pixel, margin buttonnya 12, border bottomnya 1 px, Dutch untuk warnanya abu-abu ini. Kemudian padding bottomnya 10 pixel, kemudian untuk overflow-nya, overflow Y-nya kita pakai auto seperti tadi. Lalu kemudian kita masuk bagian summary atau total ya. Summary P ini untuk paragraf ya. Displaynya kita pakai flex, kemudian justify kontennya kita pakai space between, kemudian margin buttonnya 6px 0, font size-nya 13 pixel, lalu colornya kita pakai var minus minus text like warna putih ya. Lalu untuk diskonnya Sumari, untuk dot diskon ini kelas Sumari masuk ke kelas dot diskon. Ini colornya kita pakai warna orange ya. Kemudian untuk total, nah bagian total ini total yang tadi ya, pembayaran. Nah ini displaynya kita pakai flex,
lalu justify kontennya space between, font size-nya 18 pixel, marginnya 16 pixel kali 0, kemudian font weight-nya 600 ya. Kemudian kita masuk ke bagian payment. Nah, payment ini untuk label, payment label ya. Ini font size-nya 13 pixel, kemudian color-nya kita pakai, ini bagian bisa dibilang agak abu-abu kebiruan ya. Kemudian payment input. Nah, di payment input ini adalah payment yang kita masukkan ya, untuk nilainya atau rupiahnya ya. Untuk fontnya, untuk weight-nya kita pakai 100%, kemudian margin top-nya 6 px, padding-nya 10 px, border radiusnya var minus minus radius minus min md, kemudian bordernya non, font size-nya 14 px. Entah, lalu masuk ke bagian change, yaitu class change ya. Margin margin topnya 8 pixel, kemudian font weight-nya 600, color-nya var minus minus primary, itu color utama ya. Kemudian kita masuk ke bagian bottom ya. Ini bottom dari cetak atau print ya. Button printnya yaitu ketika kita tekan tombol cetak stroke. Nah, ini adalah style dari tombol cetaknya ya. Margin topnya kita pakai 14 pixel, paddingnya 12 pixel, border radiusnya var minus minus radius min md, kemudian background color var minus minus primary, lalu colornya untuk kita pakai 0000, font weight-nya 600, kursornya pointer ya. Kemudian masuk ke BTN hovernya, kita cuma pakai scaling opacity aja ya di bagian hovernya. Kemudian BTN reset ini adalah tombol pesanan baru ya. Ini adalah style dari tombol pesanan baru. Untuk margin topnya 10 pixel, kemudian paddingnya 12 pixel, kemudian border radiusnya var minus minus radius md. Untuk background colornya kita pakai 0 ya. Kita pakai warna kuning. Colornya kita pakai hitam. Kemudian font weight-nya 600, kursor pointer ya. Ini terus langsung masuk ke bagian responsif dan media query-nya seperti ini. Kita akan masuk ke bagian JavaScript-nya ya. Nah, ini bagian JavaScript-nya. Di bagian JavaScript-nya itu sendiri, di bagian paling atas, ini adalah deklarasi dari elemen dan variabel globalnya ya. Sampai ke bagian flashcard ini yaitu untuk data keranjangnya ya. Nah, di bagian sini ada card item, kemudian ada subtotal, lalu ada diskon, hmm, terus ada teks, kemudian ada pay amount, change, beta reset, btn print, dan search menu. Nah, untuk penjelasannya sendiri, kita mulai dari dokumen event di DOM content load ya. Nah, blok ini untuk memastikan seluruh HTML sudah dimuat terlebih dahulu ya, sebelum JavaScript-nya dijalankan ya. Ini diinisiasi dulu untuk beberapa variabel ini ya. Untuk variabel-variabelnya sendiri ini ada wadah kart pesanan, ini wadah daftar pesanan, kemudian ada angka transaksi mulai dari shop total sampai
total ini ya. Kemudian yang bagian pay amount ini adalah untuk input uang bayarnya. Kemudian change ini untuk tampilan kembalian. Kemudian BTR reset ini untuk tadi ya tombol pesanan baru. Kemudian yang bawahnya itu tombol print itu untuk tombol cetak. Kemudian yang bawahnya ada input pencarian menu. Jadi ketika kita input kayak nama menunya, ini akan tertampilkan di bagian menu bawahnya ya. Kemudian untuk variabel chart ini untuk inti dari keseluruhan sistem kasir kita ya. Dan kita masuk ke bagian format rupiah. Nah ini untuk format rupiahnya kita buatkan function yaitu format rupiah, function namanya itu untuk menerima input yaitu number. Nah, untuk returnnya kita return RP plus number atau local string. Nah, ini kita ubah ke IED dari IED ke ID ya. Ini sama ya, ID sama IED. Intinya kita merubah number untuk format rupiahnya ya. Lalu kita masuk bagian tambah menu. Ini sebenarnya tadi yang IDD ini untuk mengubah angka biasa menjadi format uang Indonesia ya. Jadi ke bawahnya yaitu tambah menu. Di bagian tambah menu ini untuk kita mengambil semua tombol tambah untuk fungsinya ini ya. Dokumen query select all ini kita mengambil semua yaitu kelas dot btn add. Kemudian kita for each atau kita looping btn-nya. Kita btn add event listener ketika tombol kliknya ditekan ya. Kita mengambil yaitu menu card-nya apa, kemudian nama dataset name-nya, kemudian price harganya, ya itu kita parsing ke angka, yaitu card dataset price untuk harga ya. Kemudian const accessing sama dengan card find item. Item dot name sama dengan nama. Nah, ini sama dengan namanya untuk per itemnya ya. Kemudian jika if existing yaitu existing dot quantity-nya ditambah atau else card dot push name place quantity. Ini ketika kita tombol kita kan masuk ya untuk apa itu menunya ke dalam keranjang. Nah, ketika menu itu sudah ada di daftar, nah yang ditambahkan hanya kuantitinya. Nah, kalau menunya belum tertambah, belum ada di posnya yang bertambah itu semuanya, yaitu dari nama, harga, dan quantity. Seperti itu ya, untuk di bagian tambah menu ini. Kemudian masuk ke bagian render card. Nah, di bagian render card ini untuk card dikosongkan terlebih dahulu untuk fungsi render card ini. Nah, innernya kita masukkan kosong ya. Kemudian if card length sama dengan 0, nah belum ada pesanan. Seperti tadi ya, belum nambah pesanan. Kemudian ini ada data menu, yaitu belum ada pesanan. Di dalamnya kita tampilkan seperti ini ya nanti dalam kartnya. Kemudian ini ada HTML yang masuk ke JS ya. Ini strong, kita item kuantitinya. Nah, ini di bagian ini tuh kita merender untuk item yang kita masukkan ke dalam postcard ya. Nah, jadi
ada style ini, itu kita bisa remove. Nah, ini bagian on click remove item. Jadi di bagian postnya itu nanti kita bisa klik bagian tombol panah untuk menghapus itemnya ya. Seperti itu nanti kita akan simulasikan waktu kita masuk simulasi aplikasinya ya. Lalu hapus item global. Nah, ini ada kelasnya yaitu window item push global. Lalu di bagian bawahnya hitung total. Nah, hitung total ini adalah function untuk menghitung total dari pesanan yang kita pesan ya. Ini ada function calculate total dan highlight-nya kita setting 0 dulu untuk pertamanya. Kemudian card for each item subtotal plus sama dengan item price dikali item quantity. Nah, ini kita looping ketika subtotalnya yaitu item price-nya dikali item quantity ya. Jadi jumlah itemnya dikali quantity, berapa kuantitinya. Kemudian kita buat variabel yaitu diskon ini. Nah, untuk peraturan diskon di sini subtotal itu untuk subtotal harus lebih besar dari sama dengan 50.000. Nah, atau subtotal dikali 0 kali 1 sama titik 2 0. Nah, ini ya. Untuk taksnya subtotal dikurangi diskon. Untuk cons totalnya subtotal dikurangi diskon ditambah taks. Nah, seperti itu ya. Jadi ada diskon, ada PPN. Nah, ini taks ini adalah PPN ya. Kemudian di bawahnya ada subtotal L dot inner tax. Ini format rupiah ya. Itu subtotalnya. Lalu kita masuk ke bagian kembalian. Nah, di kembalian fungsi ini kita buatkan function yaitu calculate change. Nah, ini untuk menerima input total ya. Kemudian di bawahnya ada variabel const p lalu const change. Nah, ini dua variabel ini tidak bisa berubah ya. Nah, untuk p ini sendiri kita parse ke integer yaitu py amount l value ya atau 0 untuk tampilan pertama. Nah, ini tampilan pertama ini 0 ya. Nanti kalau udah ada masukan input jadi ini total nanti untuk kembaliannya berapa. Nah, tergantung inputan dari kita ya. Kemudian change sama dengan pay dikurangi total ya. Lalu ada change L inner text. Nah, yang tadi ya untuk format change-nya berapa itu kembaliannya kita masukkan untuk pay amount di input ini kita jalankan variabel total kemudian kita parse ke total L dot inner text replace ya. Lalu calculate change total kita jalankan untuk fungsinya. Lalu untuk reset pesanan. Nah, ini ketika kita klik tombol reset atau tombol pesanan baru itu akan mereset semua ya yang sudah kita pesan. Nah, ini ketika kita klik kemudian kartnya kita kosongkan. Seperti itu ya. Amount value kita kasih 0, kemudian untuk child inner rupiahnya kita kasih 0 juga ya. Kita render baru kartnya. Lalu untuk search menu ini bagian tengah di navbar itu ya yang ketika kita klik itu akan menampilkan menu ini maksudnya boleh kita klik ya ini kita input teksnya apa. Nah, nanti akan keluar menu yang sesuai dengan inputan kita ya.
Kalau memang tidak ada yang sesuai nanti tidak akan keluar. Seperti itu ya. Nah, ini kan non. Nah, ini block. Lalu ada cetak stroke. Cetak stroke ini ketika kita klik cetak stroke-nya, maka akan merender ini ya. Semua ini. Nah, ini jika kartnya panjangnya adalah nol, maka yang tampil adalah pesanan masih kosong. Lalu sebaliknya jika tidak, ini untuk sub totalnya nol, item HTML-nya nol, card for each, ini kita melooping ke cardnya seperti tadi. Kemudian item HTML-nya, item, quantity, dan price-nya ya. Lalu ada diskon seperti tadi, ini kita cuma mengulang dari logika yang tadi ya, seperti di atas dia. Nah, selebihnya kemudian ada time str ini nanti tercetak di bagian stroke ya. Nah, kita kan kasih const print window sama dengan window open. Nah, ini kita akan membuka window yaitu pada browser ya, window browser ya. Dengan ukuran weight-nya yaitu segini 420 dan height-nya 650. Nah, print window dot document write. Nah, kita akan menulis di dokumen write-nya ini ya. Nah, mulai dari HTML ini kita masukkan di JavaScript. Kenapa? Karena ini bukan ditampilkan di utama, yaitu kita tampilkan hanya di bagian stroke. Jadi ketika tombol cetak stroke kita pencet, nah ini baru tertampil. Makanya saya kasih untuk HTML-nya di inline JS ya. Jadi di sini ini include dari mulai HTML sampai CSS juga kita masukkan di sini. Ini nanti untuk outputnya yaitu tercetak seperti stroke beneran ya di sini. Nah, kita pakai juga fontnya yaitu Carrier New Monoscape. Nah ini ya. Lalu ada style beberapa summary display, total, footernya juga, media printnya, nol. Kemudian ini bagian HTML-nya ada judulnya yaitu cafe kita. Lalu ada kelasnya info untuk jalannya. Kemudian ini untuk tanggal, lalu jam pembelian ya. Nanti tampil di stroke-nya. Kemudian ada tabel yaitu ini item apa yang kita belanjain. Kemudian summary ini untuk menampilkan bagian bawah mulai dari subtotal, diskon dan juga pajak PPN-nya. Kemudian di bawahnya ini ada tampilan dari total harganya, terus bayarnya berapa, langsung kembaliannya juga ya. Lalu bagian ini bawahnya ada footer yaitu bertuliskan terima kasih dan selamat menikmati ya. Kemudian bagian bawah ada script yaitu window print, kemudian HTML ditutup dengan tag HTML-nya, kemudian kita print window document.close. Nah, kita tutup close setelah kita open di atas ini ya tadi ya. Nah, kita render cardnya. Nah, ini kita akan masuk ke bagian simulasi dari aplikasinya ya. Nah, seperti ini jadi tampilannya di bagian untuk navbarnya ada cafe kita dan logonya, kemudian search search menunya ada di sini. Jadi ketika kita coba cari menu misal nasi goreng ya. Kita klik, kita inputkan nasi goreng. Nah, ini yang tertampil hanya nasi goreng saja. Nah, untuk formnya juga menyesuaikan ukurannya ya.
Lalu untuk bagian sidebarnya memang sengaja saya untuk aktifkan yang tadi ya sudah kita yaitu transaksi bagian transaksi kita aktif diaktif terus seperti ini. Nah, ini hanya untuk pemanis juga ya bagian sini. Kemudian ada card yaitu bagian postcardnya ini. Nah, ini ukurannya memang saya fixkan segini ya yang kita beri sticky tadi. Nah, untuk formnya menu ini ada banyak ya. Ini mulai dari nama minuman kita geser ke bawah. Nah, ini ada 6 makanan juga ya. Nah, ini ketika kita hover cardnya, nah kita seperti timbul ya. Kita hover bagian tambah, ini berganti warna. Nah, kursor pointernya juga bertambah. Nah, ini untuk ada di bagian pos kasir juga tertampil langsung belum ada pesanan ya. Nah, kita coba akan pesan beberapa menu ya. Coba kita pesan es kopi. Nah, ini es kopi kan langsung tertampil sini ya. Kemudian kita pesan coklat. Nah, ini dua. Kemudian kita pesan nasi goreng. Nah, ini tertampil ya. Nah, ini kebetulan tiga itemnya berbeda. Nah, kita coba tambahkan nasi goreng satu lagi. Nah, ini kan langsung bertambah dua ya. Nah, ketika kita coba tambah burger, nah ini dia muncul untuk seperti biar bisa kita geser ya. Nah, seperti itu. Kemudian kita juga bisa menghapus. Nah, kita coba hapus dengan tidak perlu tombol pesan baru ya. Kita cukup klik di bagian silang ini. Nah, ini terhapus ya. Untuk pesanan yang sudah kita pesan. Nah, ini tertampil subtotalnya ini 130, kemudian diskonnya 13.000, lalu PPN-nya 11% ya. Kemudian tertambah juga total yaitu 129 sudah terpotong diskon dan juga PPN ya. Nah, ini untuk nominal bayar kita inputkan nominal bayarnya ya. Semisal kita kasih uangnya 150.000 ya. Nah, di bagian bawah sudah langsung tertampil untuk kembaliannya. Nah, seperti ini ya. Kemudian untuk tombol cetak struk ini ketika kita coba tekan, nah ini akan langsung membuka seperti PDF untuk tampilannya. Ini bisa kita print. Nah, ini ketika kita klik print, nanti akan mencetak sebuah PDF ya. Kita coba klik print. Nah, lalu kita beri nama, kita save saja pembayaran dokumen. Nah, ini bisa langsung tertampil untuk PDF ya. Nah, seperti ini kita akan jadikan PDF. Nah, itu juga tertampil untuk cetakan seperti ini ya. Hasilnya seperti ini sebenarnya. Nah, ada nama kafe, kemudian jalan, nomor telepon, lalu ada tanggal, jam, dan juga kasirnya siapa. Nah, untuk pesanannya apa, kemudian subtotal harga berapa, diskon, lalu PPN, kemudian totalnya berapa yang harus dibayar, lalu ada bayar, ini kita membayar untuk tadi kita kasih 150 uangnya, kemudian kembaliannya berapa, nah ini langsung di bagian bawah ada terima kasih, selamat menikmati untuk footernya ya. Nah, ini kita sudah melakukan proses yaitu transaksi pembayaran ya. Nah, kita coba klik pesanan baru. Ketika kita klik pesanan baru, nah ini untuk cardnya akan reset semua. Nah, bisa dilihat ya, reset 000 ya. Nah, ini sudah sesuai dari tugas yang diinginkan oleh Bapak dosen. Baik, itu adalah serangkaian dari baik simulasi maupun tadi yaitu penjelasan source code yang sudah saya buat. Nah, untuk hasilnya seperti ini kurang lebih ya.
ini sudah memenuhi dari yang di soal yang sudah dibuat oleh Bapak dosen. Kurang lebihnya seperti itu ya. Ada form akhir, lalu ada postcardnya di sebelah sini, lalu untuk perhitungannya juga sudah ada ya. Dan sesuai ketika kita masukkan dari datanya, yaitu ketika kita tambah pesanan maupun kita pesan baru, itu sudah sesuai untuk logiknya ya. Untuk search input yang kita tambahkan juga sudah sesuai. Nah, jadi selebihnya seperti itu sih yang bisa saya sampaikan. Hmm, Kalau ada salah kata dan kurangnya, saya pribadi mohon maaf sebesar-besarnya. Nah, kalau ada saran, bisa langsung komen di kolom komentar ya, untuk perbaikan maupun untuk tambahan apa, kekurangan atau apapun itu bisa langsung di komen. Dan jangan lupa juga untuk di subscribe ya, like juga, itu juga bisa membantu untuk channel saya berkembang ya. Semoga sehat selalu untuk semuanya, untuk yang melihat. Terima kasih atas semua yang sudah melihat, baik dari awal sampai akhir. Saya, Diri Arif, undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.